Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di video kali ini akan membahas tentang eh, arsitektur arsitektur cloud. Lebih detail nanti kita akan bahas tentang IaaS, PaaS, SaaS, infrastruktur as service, platform as service, dan software as service. Nah, dilansir dari Google ya, apa itu sebetulnya cloud computing? Cloud computing itu harus memiliki lima atribut dasar sesuai dengan definisi cloud computing yang diusulkan oleh United States National Institute of Standards and Technology. Pertama, harus on demand and service. Jadi pelanggan mendapatkan sumber daya komputasi sesuai dengan permintaan dan self-service atau swalayan. Pelanggan cloud computing menggunakan antarmuka otomatis dan mendapatkan pemrosesan daya, penyimpanan, dan jaringan yang dibutuhkan tanpa perlu campur tangan manusia. Itu yang pertama, harus on demand service. Yang kedua, harus broadband network access. Mereka dapat mengakses sumber daya ini melalui jaringan. Access from anywhere, jadi di mana saja mereka bisa akses. Ketiga, harus punya atribut resource pooling. Artinya provider men-share resource kepada customer. Jadi vendor-vendor cloud ini harus bisa nge-share resource-nya kepada pelanggannya. Penyedia sumber daya tersebut memiliki kumpulan besar dan mengalokasikannya untuk pelanggan keluar dari servernya. Kemudian yang ini memungkinkan penyedia untuk mendapatkan skala ekonomi dengan membeli dalam mesin. Keempat, ada rapid elasticity. Sumber dayanya yang bersifat elastis. Pelanggan yang membutuhkan lebih banyak sumber daya bisa mendapatkan lebih banyak dengan cepat. Ketika mereka membutuhkan lebih sedikit, mereka bisa mengurangi. Jadi ketika butuh banyak, secara cepat bisa menaikkan kebutuhannya sumber dayanya. Ketika kurang, ya secepat mungkin bisa mengurangi sumber dayanya. Yang terakhir, harus mission service, artinya pelanggan hanya membayar untuk apa yang mereka pakai. Jadi pelanggan hanya membayar untuk apa yang mereka gunakan atau pesan. Saat mereka pergi, mereka tidak perlu membayar lagi. Seperti itu. Ini adalah landasan cloud computing menurut Institut Standar dan Teknologi daripada National Institute Teknologi Amerika ya. Kemudian kita bahas tentang kondisi sekarang dan kemana kita akan pergi. Jadi, how did we get here? Bagaimana kita bisa sampai saat ini dan kemana kita akan pergi? Dilihat di gambar bahwa gelombang pertama dari tren menuju komputasi awan atau cloud komputasi adalah kolokasi. Jadi semua user ini menyewa ruang fisik daripada harus menginvestasikan real estate sebagai pusat data. Jadi menyewa tempat sama-sama jadi kolokasi, baik beberapa vendor beberapa pelanggan itu sama-sama menggunakan tempat yang sama kolokasi di situ untuk menyimpan server mereka mungkin. Nah, yang kedua ini ada virtual pada hari ini ya. Ada virtualize, jadi semuanya virtual. Pelanggan hanya mengkonfigurasi, sedangkan provider atau vendornya memanage dan memaintain. Jadi berbagi kesamaan dengan pusat data pribadi dan fasilitas kolekasi beberapa dekade yang lalu. Komponen pusat data tervisualisasi atau virtualize cocok dengan blok bangunan fisik komputasi yang dihosting seperti server, CPU, disk, dan lain-lain. Tapi sekarang ini adalah perangkatnya virtual. Virtualisasi memberikan kesempatan sejumlah manfaat. Tim pengembang dapat bergerak lebih cepat dan ini dapat membuat pengeluaran modal menjadi biaya operasional. Sehingga yang tadinya untuk modal fisik bisa hanya untuk biaya operasional saja. Jadi APEX dan CAPEX-nya bisa terpenuhi untuk perusahaannya. Keuntungannya dengan virtualisasi ini Anda tetap memelihara. Jadi kita hanya tetap memelihara infrastruktur. Itu mohon maaf. Dengan virtualisasi kita tetap memelihara infrastruktur. Masih merupakan lingkungan yang dikendalikan pengguna atau dikonfigurasi oleh pengguna.
Jadi kita masih bisa mengelola ya. Kita bisa mengkonfigurasinya. Nah, yang ke depan atau mungkin udah mulai saat ini ya. Ini dari lansir dari Google juga nih. Google itu beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu ya, telah menyadari bahwa bisnisnya itu tidak dapat bergerak cukup cepat dalam batas-batas model virtualisasi. Jadi model kedua ini tidak bisa bergerak cepat sehingga Google beralih ke arsitektur berbasis kontainer. Cloud gelombang ketiga yang sepenuhnya otomatis. Ini sepenuhnya otomatis dan elastis. Udah otomatis, elastis tapi yang terdiri dari kombinasi layanan otomatis dan data yang dapat diskalakan. Jadi scalable. Layanan secara otomatis menyediakan dan konfigurasi infrastruktur yang diubah untuk menjalankan. Jadi ini layanan yang full ini kedepannya full otomatis. Nah, kita berbicara tentang cloud arsitektur. Nah, berbicara tentang cloud arsitektur ini kita ada PaaS, dan terakhir ada nanti ada SaaS seperti itu. Penawaran IaaS ini memberikan Anda atau kita komputasi, penyimpanan, dan jaringan yang mentah. Jadi kita disewakan komputasi yang mentah. Nanti dibahas secara lebih detail di setiap slide-nya. Yang diatur dengan cara yang kita kenal atau Anda kenal dari pusat data yang fisik dan virtual. Penawaran PaaS di sisi lain mengikat kode Anda ke perpustakaan yang menyediakan akses ke infrastruktur yang dibutuhkan aplikasi Anda, sehingga memungkinkan kita untuk fokus pada logika aplikasi saja. Jadi dia platformnya ada di platformnya menyediakan platform ini ya untuk penawaran yang kedua ini. Sehingga gini, model IaaS kita membayar untuk yang kita alokasikan, sementara PaaS membayar apa yang kita gunakan. Nah, seiring dengan pengembangan kompetensi, momentum telah bergeser ke infrastruktur dikelola dan layanan terkelola. Jadi managed service itu kedepannya akan cloud computing kemudian ada managed service yang tadi ya, automated dari elastic resource. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama infrastruktur as service. Layanan cloud jenis IaaS ini pada dasarnya adalah fisik kotak server dan komputer virtual. Jadi server yang tadinya fisik menjadi virtual saja, sehingga semua konfigurasinya, data aplikasinya, security dan lainnya yang mengelola adalah kita ya sebagai user. Yang vendor yang lainnya memanage vendor. Kita lihat dari sini, jadi dari mulai server, virtualisasi, server hardware, storage, networking itu adalah di-manage oleh vendor, sementara kita mengelola dari layer database sampai aplikasi. Itu kita manage. Keuntungannya pengguna tidak perlu lagi membeli komputer yang fisik gitu ya. Melakukan pemilihan rutin dan melakukan konfigurasi perangkat, sehingga modal untuk memberi modal itu fisik itu jauh lebih besar kan. Kerugiannya pengguna harus terus terhubung ke inet ya untuk menggunakannya, serta tidak membutuhkan penambahan sumber daya untuk menghubungi pihak penyedia layanan. Pengguna mengurus sendiri OS, keamanan, aplikasi, database, framework dan lain-lain. Karena dari database tadi sampai aplikasi dikelola oleh user. Oke, sekarang kita pindah ke PaaS, Platform as a Service. Layanan cloud jenis ini disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Sehingga ini platform kita hanya berfokus di aplikasi. Karena dari runtime, kalau lihat dari bawah ya, dari runtime sampai networking itu dikelola oleh vendor penyedia cloud ya, baik itu Google, AWS dan sebagainya. Nah, contoh-contoh PaaS-nya ini Amazon Web Service, Microsoft Azure, Facebook dan ini contohnya ya, yang menyediakan platform as service. Hal-hal yang dapat dilakukan pengguna layanan PaaS adalah membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, mengaturkan tugas. Jadi segala yang berhubungan dengan aplikasi itu dikelola oleh pengguna atau user. Security dan lain sebagainya itu dikelola oleh vendor pengelola layanan cloud. Keuntungannya itu pengguna dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan aplikasi. Pengguna dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi saja, sehingga
apa namanya, tidak berfokus ke yang lain. Fitur utama dari PAS adalah skalabilitas, jadi scalable, high scalable, skalanya lebih skalabilitas lebih tinggi. Ketika aplikasi yang kita upload itu mulai digunakan oleh banyak user, maka secara otomatis layanan PAS akan menskalakan aplikasi kita menjadi lebih baik dalam melayani pengguna. Jadi ketika aplikasi kita makin besar, PAS menyediakan, meningkatkan, sumber dayanya ya. Kerugiannya, fitur keamanan yang disediakan oleh PS adalah keamanan platform, bukan keamanan aplikasi kita. Jadi kita harus tetap memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri, seperti itu. Itulah perbedaan dengan IaaS tadi ya. Nah, yang ketiga ada software as a service atau kita sebut SaaS. Layanan ini kalau ini disediakan dalam bentuk perangkat lunak. Jadi ini langsung menyediakan perangkat lunak seperti Google Aplikasi, Doc, Spreadsheet dan lain-lain. Jadi kita sering pakai ya. Spreadsheet, Google Doc itu sering pakai. Office 365, Adobe Creative Cloud itu contoh-contoh aplikasi di SaaS ya, layanan cloud SaaS. Pada layanan SaaS ini pengguna hanya perlu menggunakan aplikasi tanpa harus mengerti dan harus mengurus bagaimana data disimpan atau bagian aplikasi tersebut. Karena kita sebagai pengguna seperti pakai Excel yang offline ya. Kita hanya pakai aplikasinya aja, tidak perlu memikirkan bagaimana cara membuat Excel dan lain sebagainya. Keuntungannya pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan secara gratis. Ini gratis. Google Sheet kita gratis ya, Google Doc. Dengan bayar sewa atau dengan bayar. Pengguna dapat langsung memanfaatkan secara gratis atau dengan bayar. Tanpa harus mengeluarkan investasi membuat sendiri. Jadi tidak perlu develop software ya untuk ini. Yang relatif lebih mahal itu mendevelop. Ketersediaan dan reliabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. Pengguna hanya fokus pada data miliknya saja. Perangkat yang dibutuhkan oleh pengguna juga hanya komputer dan internet. Laptop yang terhubung dengan internet cukup untuk menggunakan layanan SaaS ini. Kerugiannya apa? Pengguna tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang disewa. Seperti kita menggunakan Google Doc ya nggak bisa ngapa-ngapain, hanya memakai saja ya. Pengguna tidak dapat seenaknya mengubah fitur yang disediakannya karena sifat ASS ini multi tenant sehingga fitur-fitur yang dibuat adalah fitur yang umum, tidak bisa spesifikasi terhadap kebutuhan pengguna. Jadi ini umum saja. Kalau mau khusus mungkin pakainya PAS ya. Ada beberapa aplikasi kustomisasi dapat dilakukan dengan skala dan fungsi yang terbatas. Beberapa aplikasi mungkin bisa ya. Kita pengen mengubah tampilan atau lain di aplikasi mungkin bisa ya. Disediakan oleh penyedia aplikasinya seperti itu. Seperti misalkan ada aplikasi di handphone gitu ya, menu itu bisa kita atur ya, tapi itu terbatas juga. Nah, kita simpulkan cloud arsitekturnya ada 3, ada IaaS, PaaS dan SaaS. Dilihat dari apa namanya ini bagannya ya. Jadi kalau IaaS ini hampir setengah ya, setengahnya dimanage oleh kita, sebenarnya ditinggal oleh vendor pengelola. Terus kalau untuk PaaS ini kita hanya berfokus pada aplikasi untuk bagaimana membuat aplikasi lainnya, hal lainnya dikelola oleh vendor penyedia. Untuk SaaS ya kita nggak perlu memikirkan apa-apa karena kita hanya memakai aplikasi dari layanan cloud tersebut. Oke, terima kasih, itu aja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.